Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldan Tony Pratama, Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Wiralodra. Di sini saya akan mengerjakan tugas dasar-dasar ilmu pemerintahan dengan dosen pengampu Bapak Lutfi Faisal Nasir, SIP, MSI. Saya akan menjelaskan tentang pengertian bentuk pemerintahan republik dan juga ciri-ciri bentuk pemerintahan republik. Baik, kita lanjut ke materinya. Yang pertama adalah pengertian bentuk pemerintahan republik. Bentuk pemerintahan republik adalah sistem politik di mana kepala negara dipilih oleh rakyat atau wakil rakyat yang mereka pilih. Ini berbeda dengan bentuk monarki, di mana kepala negara adalah seorang raja atau ratu yang mewarisi jabatan tersebut. Dalam konteks republik, jabatan kepala negara biasanya memiliki batas waktu tertentu dan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Dalam bentuk pemerintahan republik, kepentingan umum atau kepentingan rakyat menjadi satu-satunya kepentingan yang harus dilayani dan diselenggarakan oleh segenap organ negara. Kepentingan penguasa atau kelompok bukanlah kepentingan yang perlu dilayani oleh negara republik. Sekarang kita lanjut ke ciri-ciri bentuk pemerintahan republik. Yang pertama, kedaulatan rakyat. Salah satu ciri utama bentuk pemerintahan republik adalah kedaulatan rakyat. Artinya, keputusan politik dan pengambilan kebijakan didasarkan pada kehendak rakyat melalui pemilihan umum. Rakyat memiliki hak dan kewajiban dalam menentukan pemimpin negara dan mengawasi jalannya pemerintahan. Yang kedua, pemilihan umum. Pemilihan umum adalah mekanisme yang penting dalam bentuk pemerintahan republik. Rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin mereka mulai dari tingkat lokal hingga nasional. Pemilihan umum yang bebas dan adil menjadi landasan demokrasi dalam bentuk pemerintahan republik. Yang ketiga, kepala negara dan kepala pemerintahan terpisah. Bentuk pemerintahan republik umumnya memiliki kedua jabatan yang terpisah antara kepala negara dan kepala pemerintahan. Kepala negara menjadi simbol persatuan dan representasi negara di tingkat internasional, sedangkan kepala pemerintah bertanggung jawab dalam menjalankan pemerintahan sehari-hari. Selanjutnya, bentuk pemerintahan republik. 1. Republik absolut. Dalam sistem republik absolut, pemerintah bersifat diktator tanpa adanya pembatasan kekuasaan. Penguasa mengakibatkan konstitusi dan menggunakan partai politik untuk melegitimasi kekuasaannya. Parlemen ada, tetapi tidak memiliki peran yang signifikan dalam pemerintahan. Yang kedua, republik konstitusional. Dalam sistem republik konstitusional, presiden memegang kedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintah. Namun, kekuasaan presiden dibatasi oleh konstitusi dan parlemen memiliki peran penting dalam mengawasi pemerintahan. Yang ketiga, republik parlementer. Dalam sistem republik parlementer, presiden hanya berfungsi sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintah berada di tangan Perdana Menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen. Kekuasaan legislatif lebih dominan daripada eksekutif dalam sistem ini. Selanjutnya, kelebihan dan kelemahan pemerintah republik. Kelebihan republik. 1. Stabilan politik. Memberikan stabilitas politik melalui pemilihan dan jangka waktu jabatan yang tetap.
2. Partisipasi politik. Mendorong partisipasi warga negara dalam proses politik. 3. Pemerintahan yang terbatas. Memiliki mekanisme pembatasan kekuasaan yang kuat. 4. Perlindungan hak asasi manusia. Konstitusi Republik seringkali menjamin hak-hak dasar individu. Kelemahan Republik. 1. Ketidakstabilan politik. Perubahan kepemimpinan dalam pemilihan umum dapat menyebabkan ketidakstabilan politik. 2. Korupsi. Sistem politik yang terbuka dapat memberikan peluang bagi korupsi. 3. Ketergantungan pada partai politik. Partai politik bisa menjadi korup atau berkuasa berlebihan. Dan yang terakhir, ketergantungan pada partai politik. Partai politik bisa menjadi korup atau berkuasa berlebihan. Mungkin sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.